Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan untuk bisa mendemonstrasikan satu perangkat IoT untuk agriculture atau untuk pertanian. Yang mungkin temanya kali ini adalah terkait dengan padi organik ya, tanaman padi organik. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Gunawan dan ada rekan saya, ada Pak Iwan. Sebenarnya IoT ini kontaknya awalnya dari Pak Iwan Chandana yang merupakan ketua dari Posludes Sukamana Pengalengan. Jadi memang kita kembangkan satu sistem ini dari petani untuk petani. Dan Posludes ini sudah tergabung dalam satu program JARKOMBUDES atau Jaringan Komunikasi Seluruh Desa Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2017. Jadi sudah ada seribuan petani, tepatnya 1182 Posludes atau petani yang sudah bergabung. Nah awalnya kita memang hanya memfasilitasi penyuluhan online, tapi kemudian ada perkembangan teknologi ya. Saya kira banyak sekali teknologi online digital yang masuk ya, mendeteksi cuaca, mendeteksi kalender tanam, kemudian ada marketplace dan sebagainya. Nah ini kita coba kolaborasikan dengan agriculture yaitu satu smart system yang kita sebut IoT Smart Farming. Nah isinya apa atau fungsinya apa? Fungsinya adalah dia bisa melakukan deteksi terhadap kualitas tanah dan tanaman. Nah kualitas tanah itu terdeteksi nanti dari data-data yang dibaca seperti pH, kelembaban, suhu, dan bahkan nanti angka nutrisi juga bisa terbaca. Kemudian yang lebih penting dari ini adalah setelah kita baca, kita perlu melakukan eksekusi, kita perlu melakukan action atau tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah ya itu nanti tergantung dari data-data yang terbaca. Salah satunya yang kita bisa lakukan dengan IoT ini adalah penyiraman air. Kedua, penyiraman pupuk organik tentunya pupuk cair ya. Nah mungkin kaitannya dengan tanaman padi atau tanaman pangan organik, ya kita nanti akan kolaborasikan dengan sistem yang bisa melakukan penyiraman pupuk organik dalam bentuk cairan ya. Kemudian bisa juga kalau situasinya ada di dalam satu greenhouse, dan ini kita sudah terapkan, kita bisa menyalakan fan. Jadi kalau temperaturnya atau suhunya memang terdeteksi itu bisa tinggi, baik dari sisi tanah maupun udara, nah kita bisa eksekusi penyalaan fan. Nah, penyalaan eksekusi atau eksekusi penyalaan dari fan dan penyiraman air atau pupuk ini sebenarnya bisa dilakukan secara otomatis. Artinya kalau parameternya tertentu sudah terlewati, dia akan otomatis fan-nya nyala. Tapi sekarang ini kita masih lakukan secara manual. Kenapa? Karena kita juga butuh, kita perlu melakukan sosialisasi dulu, edukasi kepada para petani dan kepada masyarakat supaya sistem ini bisa bekerja dengan baik. Oke, jadi kita akan demokan. Ini adalah satu simulasi IoT yang sederhana. IoT ini terdiri dari dua jenis sebenarnya ya. Satu yang ada solar panel, ini adalah gateway dan hub sensor. Nah, ini gateway dia dapat energi listriknya dari solar panel, tapi juga bisa dapat dari listrik. Kita punya dua pilihan. Intinya kalau dapat dari solar panel kita bisa taruh di lapangan tanpa harus menggunakan listrik. Kemudian gateway ini akan terhubung dengan internet dan dia juga terhubung dengan sejumlah sensor. Nah, sensor ini dipasang di tanaman di belakangnya. Nah, dia akan mendeteksi pH, temperatur, kemudian kelembaban serta aspek nutrisi. Tapi nutrisi kita belum masukkan di sini. Nah kemudian perangkat yang ada di atas box akuarium ini adalah relay. Dia yang akan menghubungkan dengan fan dan pompa. Oke, sekarang saya langsung aja karena kita tidak perlu berlama-lama lagi. Pak Iwan punten bisa mungkin diperlihatkan data-data yang diperoleh langsung real time dari sini berupa kelembaban, pH, langsung dibaca aja Pak. Ya, jadi ini bisa dieksekusi dari handphone ya. Bentuk miniatur untuk mengenalkan bahwa IoT ini sangat bermanfaat untuk memperoleh data real time di lapangan ketika petani akan melakukan budidaya. Nanti terus menerus eksekusi. Dibaca aja Pak, berapa Pak temperatur yang terdata? Oleh Pak Gunawan tadi, ini dari kelembaban udaranya 70%. Berapa Pak? 70%. 70% kelembaban udara ya. Kelembaban udara 70%, suhu 33 derajat Celcius. Terus Ya. kelembaban tanah dan pH. Terus intensitas cahaya 84%, kelembaban tanah ini 64%. Bisa dilihat medianya di sini dengan sensor kapasitif. Kemudian untuk pH ini 7,38, ini cenderung ke ini ya. Cenderung ke
Berapa Pak? 7,3 Pak. 7,38. 7,3 ya? Iya. Oke. Masih di Dan ini angka normal. pH ini itu sangat signifikan karena kita juga sedang menerapkan IoT ini di Demplot satu pertanian di Soreang. Pada saat kita mau melakukan yang namanya pemasangan IoT atau kita mulai yang namanya musim tanam, itu ternyata kita deteksi dari IoT ini pH-nya itu cuma sekitar 4 sekian ya, Ya. Pak Kemarin Iwan itu ya. pH-nya di Itu cenderung sekitar asam. Balikan. Nah, biasanya Asam. hal-hal seperti ini tidak terdeteksi. Artinya petani yang mungkin dengan cara-cara yang tradisional berusaha mengolah tanah, tapi tidak melakukan satu aksi berdasarkan data. Nah, ini yang mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi ada aksi dulu yang dilakukan atau action dulu yang dilakukan untuk membuat pH-nya itu menjadi kondisi normal sebelum tanam itu dilakukan. Nah, kalau untuk yang Demplot di Soreang, untuk membuat pH-nya kembali normal 7, kita lakukan penyiraman dengan pupuk organik mikroba fermentasi ya Pak ya. Sehingga setelah sekian lama akhirnya berapa hari Pak menjadi normal sekali? 1 hari 24 jam. Kalau 1 hari 24 jam. Jadi yang tanahnya tadinya asam bisa jadi normal, yang tadinya basah bisa jadi normal dengan mekanisme kerja mikroorganisme. Iya, jadi menggunakan fermentasi dari mikroba ya. Iya. Oke. Nah, dengan demikian kita upayakan dengan adanya data-data seperti ini, petani bisa melakukan satu penanaman dengan cara yang lebih efisien dan hasil yang lebih optimal nantinya. Jadi data di sini bisa langsung diperoleh secara real time. Oke. Nah, lantas yang kedua adalah kita mau coba menyalakan fan. Ini seandainya di satu greenhouse dan memang kita sudah pasang di balai benih kentang, itu kita pasang fan. Nah, fan-nya itu nyala kalau seandainya temperaturnya, nah coba ditekan aja. Ada interval 5 detik. Kita bisa lakukan ya kira-kira 5 detik ya. Ada intervalnya 5 Nah detik. ini ke fan dulu ya. Ya, Pak? Nah ini ada interval dulu. Jarak. Nah, ini ada interval kira-kira 5 detik. Nah, 2 sampai 5 detik nyala fan-nya. Nah, ini miniatur untuk menunjukkan di GH ini ada yang exhaust fan, ada yang narik, ada yang dorong. Iya betul. Satu ada yang exhaust, satu ada yang blower. Nah Ya ini udah, untuk dinyalakan lagi, Pak. penyiraman nih, penyiraman satu untuk apa? Untuk penyiraman dengan air ataupun dengan apa? Kalau di padi ini untuk menambahkan nutrisi atau pupuk. Ya. Nah, nggak usah dimatiin, langsung dinyalain aja. Oh ya. Nah ini. Tunggu kira-kira sekitar 2 sampai 5 detik. Oh, jadi. Nah, dengan sprayer ini sudah. Jadi dengan demikian penyiraman air atau penyiraman nutrisi atau mikroba fermentasi ini kita bisa jadwalkan dan kita bisa lakukan dengan cara menggunakan smartphone. Kira-kira seperti itu Pak. Nah tentunya kita lakukan ini berdasarkan data. Jadi ada hal yang berbeda setelah kita lakukan IoT ini. Jadi kita melakukan action tertentu atau tindak lanjut tertentu berdasarkan data yang tertentu. Siap. Untuk daya jangkaunya Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Terima kasih, Bu. Jadi, ini bisa diterapkan untuk skala kecil, greenhouse yang kecil sampai besar, bahkan sampai hitungan hektar. Kenapa? Karena yang namanya relay ini yang di depan ini ya, ini kita bisa sambung sampai jaraknya itu bahkan bisa sampai 300-400 meter. Jadi nanti bisa ada box yang seperti ini cukup banyak. Ya, sensor. Jadi box yang di depan ini nanti akan dipecah menjadi satu box yang ya gateway-nya tetap satu ya, tapi nanti dia akan dipasang pakai kabel telepon ya, dan kemudian dipasang sensor sampai jaraknya kurang lebih kalau kabel telepon sebenarnya bisa sampai 1 kilo, tapi kita bicara sampai 400 meter dulu deh. Jadi kira-kira estimasi yang namanya 1 sampai 2 hektar itu nggak ada isu untuk menggunakan satu sistem seperti ini. Nah kalau ada pertanyaan gimana kalau lebih dari 2 hektar, ya kita duplikasi. Di perangkat ini saya kondisikan paling tidak per 2 hektar. Per 2 hektar lahan. Bedanya cuma 5 menit Pak. Dari 5 detik ya. Siap. Ini yang gagasan buatan di bulan Februari Ridwan Kamil yang 500 petani muda pakai ini ya, yang sistem tetes ya Pak? Ini bukan sistem tetes, tetapi insya Allah nanti kita juga akan hadir pada acara, dan mungkin Pak Sukma yang bisa menjelaskan acara Pak Ridwan Kamil terhadap generasi milenial. Ya, yang Februari itu kan
Ridwan Kamil minta 5.000 petani DPM tuh, DPM sama DPA. Nah itu kan dia nanti pakai sistem tetes ya, kalau nggak salah daftarnya di agrotani ya, infus ya. Jadi nanti disediain lahan sekitar 2.000 hektar ya. 2.000 meter 2.000 per petani itu katanya. Nah gitu. Jadi nanti katanya sistemnya apakah seperti ini atau nanti beda sistem lagi? Tentang sistemnya belum fix ya, tapi tergantung komoditi, tergantung lokasi juga. Ini kan harus cocok juga teknologinya. Kemudian untuk rekrutmennya itu di Biro Ekonomi, di Sate. Untuk informasi bisa dibuka Picobar, website Picobar. Itu kan informasi segala macam berita dari Pemprov ada di situ, termasuk tentang petani milenial yang 5.000 orang. Itu 5.000, rencana per orang itu 2.000 meter. Daerah Garut kalau nggak salah ya, di Itu Garut sama tersebar agrotani. di Garut ada, di Cianjur ada, menggunakan lahan-lahan Pemprov. Oh, Jadi kan lahan-lahan Pemprov tersebar di berbagai lokasi. Nah diharapkan nanti si petaninya standby di lokasi gitu. ya disewain kalau nggak salah kemarin disewain tempat untuk di pedesaan gitu. Setelah mengontrol nanti penghasilannya dibagi oleh Pemprov. Ya nanti ada yang menampung hasilnya. Tentunya nanti produknya pun komoditas apa tentu akan harus dikoordinasikan dulu dengan yang akan menampung, karena harus menyesuaikan dengan pasar kan. Mungkin itu sementara. Berarti beda sistemnya sama ini ya. Berarti Ini juga masih- mungkin bisa diterapkan di sana. Oh, gitu. Diterapkan. Karena Pak Gubernur itu lebih ke inovasi, ke petani milenial, fokus dia itu. Jadi untuk bukan pertanian konvensional seperti biasa, beliau lebih Teknologi deh. lebih tertarik ke yang mengadopsi inovasi yang outputnya bisa meningkatkan produksi, efisiensi. Nah termasuk ini sangat relevan untuk diterapkan di program petani milenial yang 5.000 itu. Bisa saya tambahkan mungkin Pak ya, untuk irigasi tetes menjawab barusan pertanyaan. Jadi sebetulnya kita tergantung kebutuhan apa akan ada tekanan yang tinggi atau yang rendah gitu loh. Karena untuk irigasi tetes dulu sebelum tersambung Pak Yoti ini jadi memang menggunakan daya gravitasi. Jadi kalau dengan sekarang dengan teknologi itu tekanan rendah nantinya, enggak pakai motor yang high pressure. Jadi motor yang low pressure gitu untuk itu. Untuk irigasi tetes itu mungkin saya tambahkan untuk itu. Jadi bisa ini untuk irigasi tetes bisa. Nanti kita ganti pompanya dengan yang low pressure gitu. Kalau ini kan termasuk high pressure ini yang untuk penyiraman. Sebenarnya sistem IoT ini mendeteksi kualitas tanah dan tanaman. Nah, kualitas tanaman tentunya sangat relevan dengan kualitas tanah. Nah, apalagi pada saat musim tanam itu baru mau dilakukan, kita perlu mendeteksi dulu kualitas tanah. Nah, sudah itu dengan adanya ini kita dapat data dan kita bisa melakukan action tertentu, dan itu juga dengan cara otomatisasi. Otomatisasi ya seperti yang tadi disampaikan, kita bisa melakukan penyiraman air atau penyiraman pupuk itu dengan cara menggunakan phone. Nah, kemudian kalau mungkin ada yang bertanya harganya berapa? Nah, ini sebenarnya harga nih masih relatif tergantung luasan lahan, tapi perkiraan aja kalau cuma sekitar antara 1.000 sampai 2.000 meter persegi itu biayanya antara sekitar 15 sampai 20 juta rupiah, termasuk pipa-pipanya. Tapi sekali lagi, pipanya juga kita harus lihat sampai seberapa jauh ya. Itu jadi bervariasi. Nah, kalau kita hitungan 1 hektar, mungkin ya biayanya bisa sampai 30 juta, 40 juta, karena sekali lagi itu nanti kita akan coba kalibrasi tanahnya, luasannya yang mau dihitung, yang mau diukur itu per berapa meter. Kalau kita misalnya berdasarkan rata-rata di 1 hektar itu hanya cuma sekitar 2 atau 3 titik, nah itu biayanya akan jauh lebih murah. Tapi kalau di 1 hektar ada sekian banyak titik yang harus kita cek dan kita kalibrasi, tentunya sensornya ini kan akan makin banyak, sistemnya juga akan melebar. Jadi biaya estimasi kalau untuk sekitar 1.000, 2.000, 3.000 meter persegi itu antara 15 sampai 20 juta rupiah. Tapi kalau udah sampai hektaran biasanya 30 sampai 40 juta. Kira-kira seperti itu, Bu. Betul. Kalau misalnya itu biaya investasinya ya. Iya. Kalau selanjutnya ada biaya lain ya, maintenance, misalnya solar juga. Iya. Nah, biaya tersebut ya tentunya belum termasuk listrik ya.
memang mesti ada yang namanya listrik, ada air ya, itu mesti harus disupport. Lantas kedua, kebetulan tim kami ini juga ya nggak cuma di bidang teknologi aja, tapi ada dukungan dari orang-orang yang memang sudah basisnya penyuluh seperti Pak Iwan Chandana ini, dan ada lagi beberapa orang yang lain. Jadi nanti beliau-beliau itu nanti akan menganalisa data. Jadi sebenarnya yang kita berikan itu bukan cuma sekedar barang. Kalau seandainya kita ikutan mensuplai atau mengkontribusikan hal seperti ini, tetapi kita juga membantu menganalisa data. Data-data ini keluarannya apa maksudnya? Kalau katakan pH itu kan 7 yang paling bagus, tapi kan nggak semua tanaman itu cocoknya di 7. Apalagi kalau hortikultura, apalagi kalau di pegunungan, ada yang cuma 5 sampai 6 dan sebagainya. Harus dikondisikan sesuai dengan rekomendasi yang sudah ada lah gitu. Nah, jadi balik lagi kepada biaya. Sementara ini yang kita supply ini itu boleh dibilang termasuk servisi selama 1 tahun. Nah, lewat dari 1 tahun, ya karena ini masih barang masih baru ya, mungkin biayanya ada tetapi relatif rendah sekali. Karena yang dibutuhkan adalah kita ngelihat ini semua tuh dari web, Bu. Nah, di web itu kan ada biayanya ya. Mencantumkan data di web tuh ada biayanya, tapi relatif ringan lah. Siapa? Kita udah punya sistem water drip. Ya. Semuanya sudah punya, kan masih manual. Kalau ini dikonversi dengan yang Smart. ditambahin ada ini ya. Smart lah ya, smart. Water dripnya nanti kan. Saya kan kita udah punya sistemnya udah dipasang semua. Itu biaya mungkin bisa lebih. Jadi penambahan peralatan ini aja Pak. Iya. Ada. Jadi water grip-nya Bapak ini berarti kan harus terbaca oleh IP ya Pak ya, Internet protokol. Jadi sebenarnya kelebihannya ini adalah, ini sebenarnya kalau kita bicara sensor, dari dulu sensor juga ada, udah banyak. Cuma sensor ini terbaca dan bisa diekspor datanya ke internet gitu. Nah, kita perlu diskusi, terus terang saya bukan ahli yang detail mengenai masalah protokolnya ya. Jadi sistemnya Bapak ini perlu kita baca, perlu ada konversinya untuk bisa masuk ke data-data IT Pak. Itu sebenarnya sih. Kita ada Nah, cuma manual. untuk yang mengeksekusi manualnya ini, berarti water gate itu sebenarnya seperti kayak penyalahan air gitu atau gimana Pak? Jalan air aja. Penyalahan air ya. Nah, itu Kan penyalahan tadi air mungkin relatif kan gampang. berhubungan tadi dengan bicara dengan pH. Terbaca pH-nya kan, water drip yang ada di kita itu kan bisa disambungkan tadi ke penyiraman, dikasih dikasih penyiraman supaya pH-nya Iya. sampai normal gitu Pak ya. Ini maksudnya Bisa, Pak, mungkin bisa. Kalau cuma sekedar penyiraman air sih relatif nggak terlalu sulit ya, karena yang dibutuhkan satu nanti solenoid valve ya. Iya. Solenoid valve yang bisa akan membuka tutup berdasarkan instruksi. Nah, instruksinya dari IP. IP itu bisa dari handphone gitu Pak. Nah, kemudian nanti pompanya juga bisa dinyalakan masuk ke dalam satu relay. Sebenarnya secara prinsip apa yang Bapak lakukan itu cuma mungkin yang perlu diganti adalah solenoid valve-nya aja Pak. Solenoid valve-nya itu berarti ada elektromagnet sistem yang bisa membuka tutup berdasarkan instruksi. Ya, Itu aja sebenarnya. soalnya kita udah pasang. Siap.